Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Ayu Wulandari. Saya seorang ATLM yang saat ini sedang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengajar, untuk memberi tahu dan sharing ilmu ATLM yang saat ini saya punya, sehingga semoga bermanfaat bagi teman-teman. ATLM, ahli teknologi laboratorium medik, pasti tidak luput dengan yang namanya spesimen seperti darah, seperti urin, feses, dan lain-lain ya. Dan sebelum kita mendapatkan sampel tersebut, kita harus melalui proses yang namanya adalah pra-analitik. Apa sih pra-analitik itu? Pra itu artinya adalah sebelum. Analitik itu ya analisa yang kita lakukan keseharian seorang ATLM, seperti menganalisa sampel, memproses sampel sehingga akan memperoleh hasil dan dokter bisa menyebutkan atau mengetahui diagnosa dari pasien tersebut. Sebelum kita mendapatkan sampel-sampel tersebut, kita harus melalui proses tersebut, yaitu proses pra-analitik. Proses di mana sebelum kita mendapatkan sampel disebut dengan pra-analitik. Nah, terkait hal tersebut, soal yang saya berikan saat ini itu garis besarnya membahas tentang soal pra-analitik. Sudah paham dengan apa yang dimaksud pra-analitik itu? Maka dari itu saya langsung mulai saja nggih. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Urutan pengambilan tabung Fakutainer yang benar adalah, bisa dibaca soalnya sudah saya munculkan. Mungkin kalian yang belum terjun di dunia kerja pasti sedikit asing ya dengan tabung Fakutainer. Yang biasa kalian lihat kan seringnya warna kuning, warna merah, warna ungu. Tapi sebenarnya banyak sekali warna-warna tabung Fakutainer di dunia kerja. Ada yang warna hijau, ada yang warna abu-abu, ada yang warna biru, ada yang warna hitam juga. Nah, besok kalau kalian sudah bekerja dan terjun langsung ke dunia laboratorium, ke dunia ATLM, pasti akan paham. Dan di situ jangan sampai kita salah mengambil tabung sesuai kebutuhan, karena itu sangat fatal. Karena kenapa seperti itu? Setiap pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan dengan pengambilan sampel dan memasukkannya ke dalam tabung yang sembarangan, karena setiap pemeriksaan itu ada aturannya sendiri. Kalau pemeriksaan darah rutin menggunakan tabung ungu, pemeriksaan yang berhubungan dengan kimia klinik dan imunserologi menggunakan tabung merah, itu semua ada aturannya dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Aku pengen deh pemeriksaan kimia klinik tapi pakai yang ungu, soalnya aku lagi suka warna ungu nih. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus sesuai prosedur, sesuai SOP, karena jika tidak itu sangat fatal. Fatal bagi pasien, fatal bagi hasil, karena pasti hasilnya juga tidak akan valid, karena yang diminta bukan sesuai tabung warna tersebut begitu. Urutan pengambilan tabung Fakutainer itu tuh harus kita pahami sebagai ATLM, karena jika salah satu pasien, misal nih ada satu pasien dia ingin periksa dan periksanya itu banyak banget, ada darah rutin, ada misalnya widal, ada misalnya glukosa dan kolesterol, itu menggunakan tabung yang beda-beda. Nah, itu pun juga pengambilannya ada urutannya, tidak boleh sembarangan gitu. Yang pertama ya kita bahas di sini. Sudah saya tampilkan juga gambarnya biar mbak-mbak dan mas-mas dan adik-adik di sini itu juga paham sambil melihat gambar.
Yang pertama urutannya adalah tabung kuning. Tabung kuning ini berfungsi untuk kultur. Kultur itu pertumbuhan bakteri. Jadi kultur darah itu darahnya akan dikultur, akan diisolasi sehingga mendapatkan bakteri apa sih yang tumbuh di darah itu. Nah, karena yang kita butuhkan di kultur itu adalah tabung yang steril, sehingga kita harus memasukkan tabung kultur tersebut di posisi pertama. Kenapa? Biar tidak terkontaminasi dengan tabung-tabung yang lain. Itu kan kita mengambil dengan vakuumliner yang sekali suntik dan tabungnya langsung diganti kan. Nah, kalau misalnya tabung kultur ini diletakkan di tengah atau di akhir, pasti jarum yang belakangnya itu pasti sudah terkontaminasi dengan entah itu antikoagulan dari tabung-tabung yang sebelumnya. Maka dari itu kita harus meletakkan tabung kultur, karena kultur itu harus steril di pertama kali saat kita melakukan pengambilan darah gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil darah untuk sitrat atau untuk yang warna biru, lalu dilanjutkan dengan warna merah atau kita sebut dengan tabung serum, karena tabung merah ini tanpa antikoagulan dan tabung merah ini akan membentuk serum. Itu diletakkan di urutan ketiga. Nah, biasanya tabung merah ini juga punya kembaran. Kembarannya itu ada tabung clot aktivator dan tabung gel separator. Tabung clot aktivator, gel separator, dan tabung serum atau tabung serum ini biasanya dinamakan tabung plain. Plain itu berarti tanpa antikoagulan, atau plain itu tawar ya. Kalau misalnya kita jajan-jajan di kafe, saya mau rasa plain dong, nah itu tawar. Seperti tabung tersebut juga dia tawar, tidak ada apa-apanya. Jadi hanya tabung biasa dan diberi tutup warna merah. Itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan imun sero, kimia klinik, dan harganya juga lebih terjangkau. Itu akan menjadi serum karena dia tanpa antikoagulan. Nah, untuk tabung plain ini mereka juga punya kembaran nih. Ada yang tabung namanya gel separator, dia warnanya juga kuning. Hati-hati, beda ya dengan tabung kultur ya. Walaupun warna tutupnya kuning, tapi pasti di identifikasi tabungnya itu ada tulisan. Nah, yang satunya lagi adalah clot aktivator. Dia juga warnanya merah tutupnya, tapi dia seperti ada semprotan aktivatornya agar darah tersebut itu bisa membeku sehingga menjadi serum, begitu ya. Tabung-tabung yang bisa menjadikan darah menjadi serum, yaitu ada tabung plain, gel separator, dan clot aktivator. Selanjutnya ada tabung hijau, itu untuk heparin. Kita biasa menggunakan untuk pemeriksaan BGA atau blood gas analisa. Lalu ada tabung ungu yang tidak awam lagi ya untuk anak-anak TLM, yaitu tabung yang hampir setiap hari kita gunakan untuk darah rutin, untuk FBC, blood count ya. Itu darah ungu yang kita gunakan. Lalu yang terakhir ada tabung abu-abu, yaitu tabung untuk khusus pemeriksaan glukosa. Jadi urutan tabung yang benar itu adalah kuning, ingat kultur harus steril, dia harus di awal. Lalu ada biru, sitrat, merah, plain, hijau, heparin, ungu, EDTA, dan abu itu berisi sodium fluorid. Itu gunanya untuk pemeriksaan glukosa. Oke, jawabannya yang A. Yang kedua, soalnya adalah pemilihan lokasi yang tepat untuk pengambilan darah vena. Pasti kalian tiap hari kalau sudah jadi ATLM tuh nggak mungkin nggak sampling ya, nggak mungkin nggak ambil darah vena, kecuali kalau misalnya di lab kalian sudah diplot nih, kamu yang sampling, kamu bagian mikro, kamu bagian klinik, kamu bagian hematologi, itu pasti sudah beda lagi. Tapi kalau misalnya lab kalian belum diplot-plot seperti itu, kalian biasanya harus menguasai dari sampling, mikro, hematologi, klinik, dan lain sebagainya.
Tapi dasar seorang analis tuh ya harus bisa sampling, harus bisa mengambil darah vena. Karena untuk mendapatkan sampel kita harus melakukan hal tersebut ya. Yang pertama, vena itu ada 3 bagian. Kenapa 3 bagian? Karena kalau misalnya di tengah kita nggak kerasa, kita bisa mengambil bagian yang lain, memilih bagian yang lain ya. Oke, saya tampilkan gambar ya biar kalian ada bayangan. Seperti ini nih gambar vena. Jadi vena itu ada mediana cubiti, basilika, dan sepalika. Yang sering kita gunakan ini adalah mediana cubiti. Itu vena yang di tengah, yang biasanya itu pasti gede tuh di situ. Tapi nggak semua orang memiliki vena gede yang di tengah. Jadi kalau misalnya yang di pinggir lebih gede dan kita lebih mantap, mungkin kita bisa mengambil yang pinggir, yang basilika atau sepalika ya. Tapi untuk utamanya kita harus mengutamakan vena mediana cubiti yang di tengah. Kenapa? Karena rasa sakitnya itu lebih sedikit ketimbang di vena basilika dan sepalika begitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Urutan pemilihan lokasi yang tepat untuk pengambilan darah vena yaitu vena mediana cubiti, basilika, dan sepalika. Lanjut soal nomor 3. Ahli teknologi laboratorium medik menerima sampel dengan belangko permintaan pemeriksaan dari petugas pengambil spesimen. Untuk menghindari kesalahan data sampel, ATLM harus mengerti tata urutan penerimaan sampel. Hal apakah yang pertama kali harus diverifikasi? Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, kalau lab kalian sudah diplot, kamu bagian sampling nih, kamu bagian hematologi, kamu bagian kimia klinik. Pasti kita harus ada komunikasi dengan ATLM lainnya. Misal nih yang bagian sampling si A ngasih sampel ke si B, sedangkan si B ini di bagian hematologi. Nah, yang si B di bagian hematologi, kalian waktu menerima sampel dari ATLM A tidak boleh tidak memperhatikan sampel tersebut. Karena nanti kamu yang akan mengelola sampel tersebut. Jadi harus hati-hati apakah belangkonya sudah sesuai dengan sampelnya. Jadi belangko pemeriksaan itu seperti apa ya, checklist yang akan diperiksa, akan diorder dari pasien. Kita harus mencocokkan belangko tersebut dengan identitas yang ada di botol sampel tersebut. Jadi, hal yang pertama diverifikasi saat melakukan hal tersebut adalah identitas pasiennya. Kita harus mengidentifikasi apakah identitas pasien di botolnya vakum itu sudah sesuai dengan di belangko order. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa menerima nih sampel tersebut dan belangko tersebut dari analis yang mengambil darah, sehingga analis yang di hematologi tadi bisa langsung memproses pemeriksaan sesuai belangkonya tersebut. Jadi hal pertama kita harus notice adalah identitas pasiennya. Begitu ya soal-soal yang sudah dibahas, semoga bisa nyantol nih ke memori teman-teman dan semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu teman-teman. Gitu. Terima kasih cukup untuk hari ini. Semoga pelajaran yang saya sampaikan pada teman-teman bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.